Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, duha yang maha menatap, duha yang maha mendengar, berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang Kau hadirkan ini menjadi hamba-hamba yang Kau ampuni seluruh dosanya, yang Engkau lapangkan hatinya, yang Engkau hujamkan hati yang yakin padamu, yang Engkau buat tidak pernah ragu terhadap janji dan jaminan-Mu. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini, Engkau karuniakan husnul khotimah, dan Engkau karuniakan akhirat selamat, ahlul jannah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita. Hadirin sekalian, sudah lama kita tidak bertemu ya. Berapa bulan? Kelihatan wajah saudara sudah lebih dewasa. Hadirin, Idul Fitri ada yang mengistilahkan kembali ke fitrah. Fitrah kita apa? Bala syahidna. Fitrah kita adalah tauhid. Jadi sebelum kita lahir, walau kita tidak ingat, kita sudah pernah bersaksi. Boleh dibacakan ayatnya tentang ini? Surat Ar-Rum ayat 30. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, fitrah kita itu yang sebenarnya adalah kita sudah bertauhid dari awal. Jadi kalau kita mau mengatakan kembali ke fitrah, kembali bertauhid. Karena masalah kita yang terbesar dalam hidup ini, kita banyak menuhankan yang lain selain Allah. Kita menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penghormatan, pujian, penampilan, nafsu. Itulah yang membuat kita tidak bahagia. Jangan pernah berharap hidup tanpa persoalan, karena persoalan adalah bagian dari karunia. Manusia tanpa persoalan, manusia tanpa kualitas. Persoalan terasa seberat atau ringan bukan dari persoalannya. Kita sudah bahas ini. Berat dan ringannya persoalan tergantung cita-cita.
Kalau cita-citanya agung, besar, mulia, maka persoalan tidak berat. Sederhananya, yang cita-citanya jadi juara tinju dunia, dipukul berkali-kali tidak berat. Asal tidak terlalu keras. Yang cita-citanya naik ke puncak gunung Mount Everest, dia dingin dia tahan, capek dia tahan, kekurangan oksigen dia tahan, karena dia punya cita-cita tinggi. Nah, sebaik-baik cita-cita adalah orang yang cita-cita ingin bisa berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Maka semua kejadian tidak akan berat. Maaf ya, terbunuh sekalipun tidak berat bagi yang cita-citanya ingin berjumpa dengan Allah. Terbunuh itu sesuatu yang paling ditakuti, tapi tidak ditakuti bagi orang yang bercita-cita jumpa dengan Allah. Saya dengar itulah masalah terbesar bagi jenderal-jenderal Israel dalam menghadapi prajurit Hamas. Ada dua perbedaan yang sangat mendasar prajurit Israel dengan prajurit Hamas. Dan ini membuat mereka kehabisan akal karena prajurit Israel takut mati, prajurit Palestina cinta mati. Ini susah perang yang begini, ya. Sesuatu lari dari mati, yang lain mendatangi kematian. Kenapa prajurit itu begitu cinta kematian sebagai syuhada? Karena dia pasti punya cita-cita yang tinggi. Kenapa prajurit Israel takut sekali kematian? Ya, karena cita-citanya hanya duniawi. Satu itu. Yang kedua, masalah itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi masalah. Ini sering diungkap. Soal ujian tidak ada yang dirancang untuk menghancurkan. Semua ujian dirancang untuk membuat orang itu berkualitas. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Ini sederhana hadirin. Kenapa seperti yang baru kepikir kan? Jadi kalau kita menderita pasti bukan karena persoalan, melainkan salah menyikapinya. Saya senang Ustadz Edi tadi mengatakan ada orang berulang-ulang bercerai hanya karena satu masalah, yaitu suaminya pemarah. Berarti dia di HER masih tidak lulus, di HER tidak lulus. Harusnya kalau menyikapi pemarah satu tidak lulus, ketika ada ujian yang sama tentang kemarahan harusnya lulus. Ada orang yang sampai mati, matinya lagi marah hadirin. Berarti di DO kata Ustadz Edi ya. Di DO dari kehidupan tidak lulus ujian menghadapi kemarahan. Tidak ada ujian hidup yang berbahaya, yang bahaya adalah salah menyikapinya. Sepakat? Siapa yang lebih besar daripada ujian hidup Rasulullah SAW? Tapi beliau dengan ujian itu semakin nampak jelas kemuliaannya. Yang ketiga, berat ringannya menghadapi masalah hidup ini adalah tergantung Allah menolong atau tidak, itu kuncinya. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Karena segala urusan ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah tidak nolong, persoalan remeh saja, yaitu lagu itu, sakitnya sampai ke sini. Lagu itu sebetulnya mau mencerminkan jauhnya dari pertolongan Allah ya. Kalau dari ilmu tauhid. Karena kalau yakin pada pertolongan Allah, tidak ada yang nyakitin kita selain dosa kita sendiri. Kita menderita pasti bukan karena siapa-siapa. Kita menderita pasti karena zolam tu nafsi. Nah, banyaknya menghadapi persoalan, kita lebih sibuk mencari penolong selain Allah. Berikut ini ada 7 jenis zikir yang mudah-mudahan kalau nanti ada persoalan akan lebih ringan. Mengapa? Karena galau,
resah, gelisah, itu prinsipnya sederhana. Dia tidak berhasil menemukan Allah atau mengaitkan kepada Allah dalam ujian hidup yang dia jalani. Itu galau. Halo, jelas kah? Kalau kita melihat sesuatu dan tidak terkait ke Allah, mengalami sesuatu tidak terkait ke Allah, pasti jadinya gelisah. Setiap kali Bapak Ibu gelisah, periksa hati. Siapa yang memenuhi hati? Allah atau selain Allah? Pasti selain Allah. Maka prinsip bagaimana? Orang stres itu adalah orang yang kebanyakan mikir dan kurang zikir. Bukan tidak boleh mikir, tapi tiap mikir harus jadi zikir. Itulah solusi. Karena siapa yang mau nolong kita selain Allah? Janji Allah kan sederhana, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kita ini tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat illa billah. Jadi kita stres, pasti kita tidak ingat ke Allah dan tidak mengandalkan Allah. Itulah stres. Ada 7 jenis zikir yang saudara boleh amalkan. 1, zikir yang pertama harus kita miliki adalah Al-Khaliq. Semuanya adalah ciptaan Allah. Ini zikir pertama yang harus kita miliki. Tidak ada satupun seisi alam ini kecuali cuma satu yang menciptakan, siapa? Allah. Semuanya ciptaan Allah. Ini penting. Nyamuk ciptaan siapa? Allah. Beda mendengar nyamuk dan ingat ini ciptaan Allah, pasti beda. Dilihat dari nadanya saja kan nada lapar, prihatin. Sedekahlah saudara 1 tetes ya. Saya belum melakukannya. Melihat presiden ciptaan siapa? Allah. Calon mempelai ciptaan Allah. Kalau orang sudah senang melihat ciptaan Allah, dijamin dia akan zikirnya banyak. Lihat buatan Jepang saja bisa membuat kita tidak habis-habisnya ingat ke Jepang. Jam berapa sekarang? Seiko, Jepang. Ini bukan iklan. Pulang naik mobil Honda, dari belakang bemper ada yang nubruk, Yamaha. Pas disalib oleh Kawasaki, tapi mirip Suzuki. Coba buka kulkas, apa? Ya, Toshiba. Nyalakan sanyo-nya, maksudnya air. Nonton TV sarep, ya enggak? Jepang. Kita bisa sehari-harian zikir ke Jepang hanya dengan satu niat, ingat buatan Jepang. Gimana kalau kita mau ingat buatan Allah? Ada yang bisa bikin lupa? Enggak. Ini wajah-wajah desain by Allah, benar? Hidung taruh semua di depan oleh Allah. Tidak ada yang di sini. Di bawah hidungnya semua, tidak ada yang lubangnya di atas ya. Kalau di atas pakai payung. Saya menikmati Allah menciptakan. Besar, kecil, sedang, putih, hitam, sipit, belotot. Nah ini semuanya ciptaan Allah. Yang kita sukai, yang benci ke kita, semua ciptaan Allah. Tolong, orang Israel ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Pasti beda sesudah mikir gitu. Setan ciptaan siapa?
Allah. Kita nggak usah berantem sama setan. Pertama kita nggak lihat mau mukul siapa. Yang kedua nggak disuruh kita tarung dengan setan. Kita mah berlindung saja kepada penciptanya. Ya, nggak adil kalau berantem. Setan ngelihat kita, kita nggak lihat dia. Susah. Lalu kita banyak kesibukan, dia nggak punya kesibukan selain satu-satunya kesibukan yaitu nipu kita. Ya, kita sendirian lawan dia, dia keroyokan sama kita. Kalau kita mau berantem sama dia sangat nggak adil. Allah memberikan keadilan, berlindung kepada penciptanya. Alhamdulillah, ciptaan Allah. 2. Semua adalah milik Allah. Oh, jangan lupa kita ciptaan Allah. Ya, sesuka Allah. Hidung mau gimana, tapi saya kurang mancung. Kata kita, menurut penciptanya paling pas segitu-gitunya. Enggak ada yang salah dari tubuh ini. Ini desain by Allah. Enggak ada yang enggak cakep, semuanya cakep menurut Allah, kita aja yang GR. Ya. Tapi kalau saya kayak gini mungkin enggak ada yang naksir. Ini suudzon kepada Allah. Berapa banyak yang mau nikah sama yang lumpuh? Karena oleh Allah dibuat kelumpuhan seseorang, dibuat baginya ladang pahala menuju surga. Ada sahabat saya yang nikah sama orang yang benar-benar nggak bisa lihat. Kenapa? Saya nuntun dia di dunia dan mudah-mudahan saya dituntun Allah di dunia sampai akhirat. Begitu. Kenapa bibir saya tebal? Siapa tahu bagi calonnya itu yang eksotis ya. Jadi sudahlah, jangan rewel ya. 2, semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Awal derita adalah merasa memiliki. Awal bahagia adalah merasa tertitipi. Semakin kuat kita merasa memiliki sesuatu yang bukan milik kita, pasti sengsara. Saat guru saya mengajari, lepas merasa memiliki. Karena semuanya hanya milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Bahasa Inggrisnya, we have nothing. Lumayan kan? Ya. Tidak punya apa-apa. Semuanya cuma milik Allah. Titipan. Termasuk ini. Giliran Allah mau ngasih uban, walaupun makan sari areng, atau makan batu akik hitam ngemut begitu, enggak ngepek tuh hadirin. Tumbuh dicet, tumbuh lagi dia, enggak punya perasaan. Harusnya kalau udah dicet diam, enggak, yang hitamnya ke atas tumbuh putih. Kita harus rela jadi tua, enggak ada masalah jadi tua, keriput, pori-pori besar, badan kendor, nggak ada masalah. Nggak bisa kita awet muda, karena bukan milik kita. Boleh olahraga, boleh berupaya supaya lebih fresh, tapi harus siap menerima kenyataan. Ini tubuh bukan milik kita. Dan belum tentu utuh sampai akhir. Masih ingat seorang pelajar SMA yang motornya jatuh ke truk tronton itu? Kegilas, tangannya hancur Pak, diamputasi. Ketika masuk ke sekolah, wah tangan kamu buntung, kamu nggak punya tangan. Apa kata anak ini? Lihat dulu dong apa yang disisakan oleh Allah. Yang diambil cuma segini, sisanya gimana kalau yang diambil yang lain dan yang tersisa cuma tangan? Kan susah sekolahnya hadirin. Itu tauhid hadirin. Dia tahu tangan ini milik Allah, belum tentu lama,
Saya juga nggak tahu berapa lama saya punya tubuh selengkap ini. Lepas dari merasa memiliki. Ingat ya, awal kepedihan adalah memegang erat kepada yang bukan miliknya. Berulang ilmu parkir ini disampaikan. Kenapa tukang parkir tidak ada yang perih? Walaupun mobil diambil sampai habis seluruhnya. Harusnya kan di kotak parkir itu derai air mata. Satu persatu mobil diambil yang paling bagus sekalipun. Tapi senyum malah bahagia. Karena hanya tertitipi. Anak kalau punya istri, suami, enggak boleh. Ini milik saya, enggak boleh. Rumah, perusahaan, suka-suka Allah. Kadang dikasih, kadang ditahan, ada waktunya diambil, enggak bisa ditahan. Kalau Allah mau ngambil, ngambil saja, lah miliknya. 3. Segala sesuatu ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Ini zikirnya, ya. Ar-Rabb, Allah yang menciptakan, menguasai, mengatur, Rabb itu, ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu Rabb itu artinya yang menciptakan, mendesain, mengurus, mengatur setiap saat. Kita harus tahu bahwa semuanya ini ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang tidak dalam genggaman Allah. Siapapun. Makanya kita sebagai manusia tidak usah cari muka agar orang lain suka ke kita. Tidak perlu. Karena nggak bisa. Yang membulak-balik hati itu hanyalah Allah. Kalau saudara pedagang, tidak usah akal-akalan supaya pembeli suka ke kita. Baik-baik saja. Nggak usah baik supaya dia suka ke kita. Kenapa? Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Walau kita udah akal-akalan, dia dibuat enak-enak aja lihat kita. Beneran. Makanya saudara kalau mau melamar seseorang tidak usah lebay ya. Nanti pesaing bawa bunga, saudara bawa pot. Kemudian pesaing bawa pot, saudara bawa pohon, nggak usah begitu. Lempeng-lempeng saja. Kalau baik ya baik saja. Mau ngasih hadiah. Kita berbuat baik bukan supaya dianggap sebagai orang baik, bukan. Kita berbuat baik juga bukan supaya orang jadi hutang budi ke kita, nggak boleh. Kita berbuat baik bukan supaya orang yang berbuat jelek jadi baik ke kita, enggak. Kita berbuat baik cuma satu saja, supaya Allah suka ke kita. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang. Ustadz Edi tadi cerita ada seorang bapak yang 6 bulan sekali pulang. Nggak sempat ketemu anak. Tapi anaknya luar biasa, bisa menguasai 5 bahasa. Hafiz Quran, dapat beasiswa. Rahasianya ternyata bapaknya sujudnya yang lama, doa. Karena doa itu bisa merubah takdir. Sekarang ngomong di depan anak belum tentu didengar. Doa didengar oleh Allah. Nasihat boleh jadi cuman bagus omongan, tapi tidak bagus dalam keteladanan. Allah tahu doa itu mengandalkan Allah. Kepada emak-emak yang cemburu kepada suaminya, normal sih. Cuman kalau kelamaan gak nyelesaikan apapun. Selain menambah jerawat, menambah stres, udah mending adu doa saja. Percayalah hadirin, kelamaan mengingat pasangan hidup tidak menyelesaikan masalah, selain menambah masalah. Enggak selesai dengan dipikirkan masalah itu. Selesainya itu kalau ditolong oleh Allah, karena kita yakin Allah yang membulak-balik hati. Setuju? Enak hadirin, demi Allah enak.
Kita berbuat baik di keluarga, ke suami, ke istri, ke orang tua, ya udah berbuat baik saja. Pikiran kita mah supaya kebaikan kita diterima oleh Allah ya sudah cukup. Tidak dihargai kebaikan kita ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada waktunya kok. Saya sudah berjuang memberikan yang terbaik, tapi saya diremehkan, ya nggak apa-apa, memang biasa. Rasul juga diremehkan oleh sebagian orang, nggak apa-apa. Tapi saya tidak dihargai, memang tidak ada harganya dari dulu juga. Saya ikhlas melakukannya, tapi hargai nggak ikhlas. Orang ikhlas nggak akan banyak omong. Orang yang ikhlas mah nggak perlu nyebut saya ikhlas, kecuali kalau dia ikhlas Miftahuddin namanya ya. Udahlah, nggak ada apa-apanya. Sehebat apapun balasan orang ke kita, itu nggak ada apa-apanya dibanding keridhaan Allah. Setuju? Jangan menjebak orang dengan kebaikan kita. Kita sengaja baik supaya dia hutang budi. Nggak boleh. Baik saja. Saya sudah baik kepada dia, tapi dia tetap tidak naksir saya. Dan memang Allah ngebalikin hatinya. Ya, saya sudah kirim bunga terbaik, termahal. Saudara tidak tahu, dia tuh alergi serbuk sari tahu. Jadi dia asma tiap ketemu saudara. Udah makanya jangan lebay ya. Jangan suka berstrategi berbuat baik tuh. Baik mah baik aja. Asli hadirin. Juga kalau di kantor enggak perlu supaya atasan tahu mau apa. Atasan lagi mudik. Belum tentu kembali dalam keadaan hidup, benar. Sudah cari ridho Allah ajalah di kantor. Enak hadirin, hidup begini tuh enak. Demi Allah enak ketika kita putus harapan dari makhluk karena yakin Allah yang ngebulak-balik hati. Enggak usah acting, enggak usah lebay. Termasuk kalau saudara ditakdirkan jadi penceramah, enggak usah akal-akalan supaya orang lain kagum kepada kita. Mau apa? Dikagumi orang tuh enggak ada apa-apanya. Diterima Allah yang ada apa-apanya. Jelas? Kok kayak nggak jelas gini hadirin? Cuma dua yang ngangguk. Tapi saya juga tidak maksa yang karena ini masalah intelektual sih ya. Maaf, astagfirullah. Nah, minum dulu sia-sia. Saudara ada masalah dengan atasan, kita diburuk sangkai. Padahal kita enggak salah untuk hal itu, ya. Yang lain-lain sih salah, ya. Enggak melakukan kesalahan, dicurigai, tetap tenang. Karena marah sekarang belum tentu marah nanti malam. Pak, perlu saya diam kamu. Jangan banyak alasan. Saya hanya diam. Nah, enggak apa-apa, diam saja. Ya Allah, Engkau tahu apapun yang terjadi dan Engkaulah yang membulak-balik hati. Ini persis seperti yang saya lakukan ke adik saya tadi. Ya Allah, ampun, astagfirullahaladzim. Tadi ke adiknya juga, diam kamu, begitu. Hanya adik nggak berani ngelawan, sekarang dia nggak berani ngelawan atasan. Lalu apa sulitnya bagi Allah ngebalikan hatinya? Nanti atasan jadi tahu ternyata ini nggak salah. Besoknya maaf ya, kemarin saya salah sasaran. Sebagai bonusnya kamu saya kasih hadiah umroh aja. Bos yang sering dong marah kayak gini ya. Saya tadinya mau ngasih 1 juta, 2 juta tapi nanggung, namanya juga ngarang ya kan. Mending pol aja lah umroh, betul tidak? Dan apa susahnya bagi Allah? Betul? Tinggal dibalikin aja hatinya. Paling enak ngandalkan Allah hadirin. Karena Allah tuh makanya zikir yang ke berapa? 4, semua terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa
biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. At-Taghabun ayat harus hafal dong ya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa ma asaba min musibatin illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Dan barang siapa wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, yakin ke Allah, Allah ngasih petunjuk. Enggak ada. Ini pertemuan izin Allah. Allah enggak izinkan enggak kejadian. Tapi yang kita cari bukan izin Allah, melainkan ridho Allah. Makanya doanya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Apa bedanya izin dengan ridho? Kalau izin Allah belum tentu Allah ridhoi. Kalau ridho Allah pasti diizinkan. Mencuri terjadi itu izin Allah. Tapi Allah tidak ridho kepada yang mencuri itu karena melanggar. Tapi kalau Allah ridho adanya di jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah Allah ridho kita ke sini. Karena mencari ilmu adalah amalan yang Allah sukai. Cirinya apa? Hati dibikin tenang. Tenang tidak saudara? Nah, saya tidak maksa menjawab ya. Karena saya tidak boleh berharap dari saudara-saudara. Tapi ya adab lah ya gitu. Semua izin Allah. Kalau kita dihina orang, izin Allah bukan? Jawab ini. Izin Allah. Enggak tiap hari kan dihina. Sekali-kali atau variasi. Ini ingat kemarin di Amerika waktu tugas dakwah, udah cerita belum ini? Sebetulnya sudah, tapi pasti bukan di sini ya. Di sebuah kota, kemarin dakwah di 6 negara bagian. Salah satunya ada bagian orang Indonesia. Ujian sekali, lagi ceramah anak-anaknya main lari-lari nggak teratur. Udah gitu yang di depan ini ada ibu-ibu kerjanya selfie aja terus. Ya Allah, saya jauh-jauh dari Indonesia, si ibu teh setret, dan bukan saya yang dipotret, tapi dirinya sendiri. Lagi berusaha mengaitkan ke Allah, ya Allah. Gak apa-apa ujian. Sekian banyak jamaah cuman satu ini yang selfie. Giliran bertanya Pak, ada yang mau bertanya, saya langsung si ibu terresponsif sekali. Ustadz, saya lihat Ustadz itu di TV itu tinggi, putih. Kenapa sekarang saya lihat pendek, hitam kok? Itu sakit sini sampai ke sini. Kalau enggak ingat ini memang episode dari Allah ya. Luar biasa sih ibu. Udah enggak memperhatikan ceramah ya enggak. Giliran pertanyaannya tidak memerlukan jawaban. Kalau enggak ingat Allah yang ngatur tuh, jengkelnya luar biasa. Allah si ibu. Di Amerika tuh naik-naik akhlak tuh ya. Hadirin. Tapi dah episode ini tidak setahun sekali kayak gini ya. Seumur-umur dakwah baru sekali tuh yang frontal kayak gitu. Ya pendek, hitam katanya. Dan fakta ya. Bukan penghinaan. Hanya karena kita aja merasa tinggi putih jadi tersinggung ya. Episode dari Allah. Tinggal mau lulus atau tidak menyikapinya. Dan tiap waktu tuh variasi hadirin. Dan semuanya izin Allah. Kadang sendal hilang. Kadang ada yang baik ke kita. Itu juga Allah yang menggerakkan. Pernah suatu saat lagi makan di restoran. Tiba-tiba pas mau bayar. Sudah dibayarkan orang itu. Orang Tionghoa. Bukan Islam. Dan tidak apa, pergi saja.
Ini adalah takdir Allah. Orang beda agama, beda etnis, tapi tetap menghargai. Dan saya merasa enak. Dan jangan ngarep-ngarep diperlakukan sama. Karena itu adalah pelajaran agar kita bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Oh, Allah takdirkan saya ada yang traktir dan saya senang. Dia pergi tanpa bilang-bilang, itu membuat kita lebih hormat. Saya harus melakukan yang sama. Ini takdir, pasti ada hikmahnya. Ada yang ngomong gak enak seperti yang tadi. Itu harus jadi ilmu. Saya diomongin begitu, nyugak ke sini. Ya. Saya tahu ini takdir Allah agar saya tidak melakukan keburukan yang sama. Allah udah bikin kerasa enggak enaknya dihina di depan orang. Walaupun bukan penghinaan, ya fakta. Tapi kan fakta enggak harus diomongin di mana-mana. Orang ada jerawat di depan hidung itu fakta. Ya jerawat enggak usah diomongin. Dan enggak diomongin juga udah ada. Ini pelajaran. Saya janji saya tidak mau berlaku sama. Karena Allah udah nunjukin ke saya buruknya perilaku seperti ini. Nah itulah hikmah kalau kita tahu tiap kejadian dengan izin Allah. Enggak ada yang enggak ada izin Allah. Hilang dompet, PHK, apapun tidak ada satupun yang Allah tidak terlibat. Jelas hadirin? Yakin? Termasuk digigit nyamuk. Udah enggak usah dendam. Nah, emang udah rezeki nyamuk ya. 4. Apa? 5. Kalau segala sesuatu izin Allah, maka yang kelima adalah al-adil. Allah maha adil. Artinya semua yang Allah takdirkan menimpa kita pasti proporsional pada tempatnya. Allah maha adil. Artinya Allah menempatkan apapun pasti pas. Lawannya adil adalah zolim. Dan Allah maha suci dari kezoliman. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak terukur oleh Allah. Kalau kita sakit, pasti sakit itu udah diukur. Karena Allah pencipta kita tahu persis siapa diri kita, lebih tahu dari siapapun. Bagaimana Allah nggak tahu sedang Dia yang mendesain kita, merancang, membentuk. Allah tahu keperluan oksigen kita, Allah buat gratis karena kalau harus bayar pasti jarang nafas, ya kan? Serius hadirin. 175 juta nih nafas sehari. Jadi kalau gaji saudara UMR tuh harusnya plus sekian miliar, ya. Allah tahu tubuh ini 70% air, Allah siapkan air setiap hari tanpa kita tahu mata airnya dari mana, tanpa kita tahu tingkat basa, asam, komposisi mineralnya. Benar? Dikit kita tahu. Padahal ini kalau terlalu asam, terlalu basa bermasalah. Kita tidak tahu kecepatan kedip yang paling pas buat kita. Beres? Coba kalau agak telat. Sudah nabrak truk tuh hadirin. Atau terlalu cepat kan ada repot hadirin sekalian. Atau giliran. Maha suci Allah. Kita tidak tahu komposisi air ludah dengan jumlahnya, dengan sistem enzim, bakteri baik dan sebagainya. Tapi beres-beres saja. Tidak kebanyakan, ya kan? Kan agak kurang wibawa hadirin direktur kebanyakan air ludah, betul tidak? Apalagi penceramah. Serius hadirin, ini ketawa ngerti, ini ketawa. Ini ilmu harusnya dalam ini hadirin. Kita punya air ludah tapi nggak nyampe tuh ke Allah tuh. Maha suci. Semuanya bukan perkara tubuh. Semua masalah kita udah diukur. Suatu saat diuji sakit gigi hadirin.
Udah cerita di sini belum yang sakit gigi yang luar biasa itu? Udah ya? Ceritakan, ayo. Ini saya belum menemukan kisah lain ya, tapi ini ujian benar ya. Sakit gigi kan sakit yang paling dramatis ya. Udah sakitnya susah diceritakan dan orang enggak ada yang bisa empati ke kita. Jarang ada yang nengok ya. Juga kalau dikirim buah-buahan bikin emosi. Karena yang makan yang jaga ya kan. Aduh, suatu saat sedang itikaf di masjid, sakit tuh gigi. Sakitnya tuh yang saya tahu ini udah diukur oleh Allah tapi sakit ya. Aduh ya Allah, sakit sekali. Sampai keluar air mata ini. Ini jam 1:30 malam. Aduh ya Allah, pasti ini karena dosa. Tahu udah saya ceramahkan begitu karena, tapi ini mah sakit asli ya Allah, sakit. Aduh ya Allah, nyari obat nggak ada. Yang sakitnya tuh yang sampai pasti udah diukur, tapi ini mau beneran sakitnya ya. Zikir juga jadi kurang fokus. Apotek tutup, minta tolong nggak ada yang dimintain. Aduh, tapi yakin ini Allah udah tahu saya udah. Aduh, sakitnya tuh yang benar-benar sampai susah nahan. Baru ingat. Dulu pernah sakit mirip ini di Jerman. Lagi musim dingin, bayangin. Ya, musim salju, sakit gigi karena saudara nggak usah cerita lah ya. Hadirin. Nah, ada dokter di Jerman ngasih obat. Habis tuh obat, kecuali satu. Saya cari tas, alhamdulillah itu tasnya ada di masjid. Coba kalau oleh Allah tasnya nggak ada, sampai pagi nggak ada. Ada nyelip satu tuh, ya Allah, ya Allah. Disisain oleh Allah tuh selang 3 bulan satu, karena Allah tahu tanggal sekian jam sekian akan ngejeltot yang luar biasa yang. Aduh, itu sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Maksud ya Allah. Nah, episode begitu harusnya membuat kita yakin bahwa ada batas di mana Allah bakal nolong kita. Ya. Jelas? Senang gak sih hadirin dengar ini? Kok saya senang sekali cerita tentang Allah tuh ya? Rasanya enggak ada yang paling menarik dalam hidup ini selain cerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lezat rasanya, enggak ada habisnya gitu menikmati karunia Allah ini. Habis sekarang kalau ngomongin orang mah rada susah. Iya kan? Sebaik-baik orang pasti terbatas baiknya. Sedang Allah enggak terbatas baiknya. Ngomongin orang baik aja kita senang. Apalagi ngomongin yang maha baik. Makanya jangan banyak ngobrolin orang lah. Pemerintah sekarang, nggak beres diomongin. Udah jelas nggak beres, ya gak? Terus diomongin. Baca koran, pusing. Nggak selesai dengan dibaca. Bukan tidak boleh. Cari yang membuat ingat ke Allah. Sudah diukur semuanya oleh Allah. Ada yang salah ukur tidak? Jawab hadirin. Diukur sempurna. Ada yang meleset? Enggak. Yang keberapa sekarang? Allah. Ini sesudah Allah Maha Adil, jadi kita pas kena musibah, kepahitan, ini udah dosis saya nih. Ini udah ukuran saya. Pasti diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang ke-6, zikir kalau kita ada masalah adalah Al-Bar atau Al-Muhsin, Allah yang maha baik. Pokoknya tidak ada satupun yang Allah lakukan selain
pasti baik. Ini sering ditanya di sini. Dalam sejarah hidup kita selama hidup di dunia, pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita seharian aja gitu kita dijelekin oleh Allah? Jawab. Ini Allah Maha mendengar, yang jawab yang gak jawab Allah udah pasti tahu ya. Sehari gitu oleh Allah tuh kita diisengin, dijelekin aja gitu. Pernah nggak? Sejam? Pernahkah sejam saja Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Yang betul, sejam gitu kita dicuekin oleh Allah, nggak dikasih nafas, nggak didetakin jantungnya. Jawab. Semenit? Allah cuek ke kita semenit, tak ke jantung pada berhenti semua. Sedetik, sekejap, never, tidak akan pernah Allah berbuat buruk kepada hambanya. Kalau sesuatu buruk menimpa kita, pasti zolam tu nafsi, itu kezoliman kita sendiri. Mau diapain aja kita ini pasti baik. Sehat baik, sakit baik, dipuji baik, dihina baik, bangkrut baik, ketangkep KPK belum tentu baik. Kalau orang itu beriman baik. Saya waktu diundang ceramah di tangkapan KPK udah untung saudara lah. Bukan KPK yang nangkep, Allah yang menghendaki. Yang saat ini sobat-sobat yang ketangkep banyak yang masih lancar korupsinya. Dia udah berhenti, udah susah ya. Barokah. Maksiat jadi susah, sombong jadi susah, kepaksa soleh ya. Udahlah baiklah. Nah di sini kuncinya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Ini nih, kita suka nggak sabar kalau ada apa-apa yang nggak cocok tuh suudon ke Allah ya. Padahal takdir itu seperti bukan batu cadas, tapi di sana tuh banyak lembaran-lembaran halus, lembut, indah, hikmah di balik takdir yang nggak cocok dengan keinginan kita. Tapi kita suka ngotot dengan yang cocok dengan keinginan, padahal yang kita inginkan belum tentu membawa kebaikan bagi kita. Jadi kita suudzon kepada karunia Allah yang melimpah karena fokus kepada keinginan nafsu kita, yang versi kita itu dianggap itulah yang terbaik. Kata siapa? Punten ya, waktu umroh ada yang dimultajam 2 grup. Ini nangis, ini nangis. Grup yang ini nangis suami istri. Doakan, saya belum punya anak. Nangis. Doa, ya Allah minta diberikan keturunan. Yang ini nangis juga. Kenapa ibu nangis? Doakan, anak 6. Kurang ajar semuanya. Nangis juga. Ternyata banyak juga stres. Ini nggak punya sedih, ini banyak sedih. Gitu. Makanya nggak usah ngotot dengan keinginan, ngotot dengan apa yang terbaik menurut Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah total ke Allah, Allah cukupi. Kalau nggak dikasih yang kita inginkan, Allah cukupi dengan kepuasan menerima takdir, itu enak. Kan yang membuat kita menderita itu adalah tidak menerima takdir, hadirin. Dan nggak nerima juga tetapnya begitu. Ingat teori genteng jatuh, jidat kena genteng, saya tidak terima. Saya tidak terima. Gimana nggak terima? Sedang tanda terimanya jelas gitu. Jadi orang stres karena nggak nerima takdir. Dan fokusnya kepada apa yang tidak cocok, bukan kepada apa yang melimpah yang Allah kasih.
Padahal kalau kita bisa husnuzon saja ke Allah, pasti baik nih, pasti ada kebaikan. Udah jadi di sana kebaikan. Kan janji Allah begitu. Ana inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Yang keberapa sekarang hadirin? 7 terakhir. Yang ketujuh adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Jadi hati-hati nulis di status itu ya. Biasanya cari penolong selain Allah ditulis di status. Pedih. Nah itu. Nah, tidak sembuh dengan ditulis di status. Tidak ada lelaki sejati selain Rasulullah. Berarti suaminya ngaco itu ya. Udahlah kebaca. Itu jangan suka nulis sembarang di status itu ya. Waktu nulisnya gampang, tapi yang baca ini persepsinya beragam. Mau menjerit ke siapapun, mau lari kemanapun, menghibah tersungkur kepada makhluk manapun, tetap saja yang bisa nolong cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau curhat ke siapapun sok curhat, gak ngepek. Bahkan bahaya sembarang curhat. Kalau kita suka curhat, dengar baik-baik. Orang yang dicurhatin itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan terus ikut campur dalam urusan kita. Dia bakal ngomong ke sana sini. Mungkin niatnya cari solusi, tapi jadinya menyebarkan masalah. Sejengkal jadi sedepa, sehasta. Jangan biasakan curhat, kecuali sesudah minta tolong ke Allah. Dan kalaupun ke orang-orang yang amanah. Karena obrolan itu amanah, dan tidak setiap orang kuat mendengar obrolan. Ciri orang kurang amanah begini nih ngomongnya. Jangan ngomong sama dia ya. Ini cuman kita-kita aja. Ketiap orang begitu. Dan yang paling buruk adalah ngomong begini. Saya udah janji sama dia gak akan ngomong. Tapi ngomong. Hadirin. Segitu aja dulu ya. Tidak kelihatan saya sakit kan? Gak boleh diperlihatkan. Sesakit apapun gak boleh diketahui orang. Diam saja, gak usah diomongin. Ya. Saya pulang dari Mekah belum sempat diberi istirahat. Tapi pasti baik. Waktu umroh kemarin harusnya pulang 2 hari sebelum Lebaran. Tapi saya dengar tiket saya nggak pas waktunya. Sepertinya nggak enak. Tapi husnuzon pasti baik. Alhamdulillah. Bisa sempurna 10 hari terakhirnya di sana. Gara-gara tiket. Pas dari Madinah mau ninggalkan jamaah umroh lagi ke wah masa kami ditinggalin, nggak jadi. Ternyata pada waktu jamaah pulang saya punya kesempatan umroh lagi ke Mekah. Alhamdulillah gara-gara tiket. Tahu-tahu hari Idul Fitrinya itu yang dinanti oleh KJRI di sana untuk bisa khutbah Idul Fitri di masyarakat Indonesia. Jadi barokah tuh tiket nggak ada tuh ya. Asal husnuzon. Sekarang jengkel, mau naik apa? Udah jelas tiketnya telat, betul tidak? Mending nikmati sajalah. Kalau kata guru saya, jalani saja lillahi ta'ala hidup ini. Jalani saja lillahi ta'ala, akan baik-baik saja. Gitu. Maka saya sekarang malah udah gak usah ribet, jalanin saja. Udah banyak rencana juga suka gak kejadian, ya.
Boleh punya rencana, bagus punya target, tapi lebih berpihak kepada apa yang Allah sukai. Terima kasih. Senang hadirin ilmu ini. Alhamdulillah. Gak usah ada yang nanya lah ya. Jangan suka mempersulit orang lain. Hari ini saya belum nyebut kuda ya di sini ya. Alhamdulillah perkembangan menarik. Kami sedang mencoba meneliti sunnah berkuda. Saudara tahu ada 125 hadis tentang kuda, ya. Dan saya percaya dalam sunnah itu pasti ada keberkahan. Di Bandung sekarang sudah 21 kuda. Cepat sekali banyaknya ya. Dulu masih berapa? Yang kuda mati itu ya. Wah, sekarang Allah kasih banyak. Teman-teman pada nitip kuda dari Amerika, nitip kuda supaya digunakan santri, masyarakat. Jadi berkuda bukanlah sebuah olahraga mahal lagi. Karena yang berkuda infaknya sukarela. Di tempat lain sekali berkuda 300.000, 250 di tempat kami. Saudara latihan, saudara suka sedekah. Dan kuda tahu siapa yang sedekahnya sedikit. Alhamdulillah bagi masyarakat Jakarta, kita di Pamulang, tahu Pamulang? Sekarang pemilik Pamulang juga mau kerjasama sehingga nanti di sana disiapkan fasilitas lebih luas lagi ya untuk berolahraga sunnah, berkuda, memanah dan insya Allah berenang di sana. Ayo nikmati hidup dengan menjalankan sunnah. Saya dapat keterangan orang yang punya kuda, kalau laki-laki Islam mampu tuh sunnahnya punya kuda. Punten ya, mudah-mudahan tidak berlebihan. Anak-anak disuruh nyicil kuda, bukan kuda besar, jadi 5 tahun, berapa tahun lah pokoknya. Itu perilakunya beda, jadi lebih sayang. Bahkan ada santri yang sekarang lebih sayang ke istrinya sesudah berkuda. Saya tanya kenapa? Ya masa kuda jadi belai istri saya enggak, begitulah katanya. Karena kuda setiap kali sudah diajak selalu dibelai, ditepak begitu ya. Sekarang istrinya juga tepak-tepak begitu. Siap nih kalau suatu saat ada undangan soft launching olahraga sunnah di Pamulang. Ya, kita lihat sana. Insya Allah kita jadwalkan. Senanglah. Latihan keberanian, latihan memimpin. Karena kuda itu sederhana. Kalau kita tidak bisa memimpin, dia yang mimpin. Artinya kita dibawa kabur. Kalau kita bisa memimpin, tapi kepemimpinannya tidak boleh dengan emosional. Karena kuda bisa trauma. Ya. Oh bagus itu latihan berkuda. Dan memanah. Memanah latihan fokus. Masalah kita kan dua. Satu kurang fokus. Yang kedua giliran fokus, salah fokusnya. Seperti sholat kan, kita sudah nggak fokus ke Allah, pas giliran fokus salah lagi ya. Nah, dompet tuh lagi sholat itu. Ada orang sudah punya istri, fokusnya ke istri tetangga. Ini masalah. Memanah dan berenang. Nanti puncaknya mudah-mudahan ada olahraga memanah sambil berkuda, sambil kudanya berenang. Ini belum ada di dunia. Tapi segalanya tidak boleh berlebihan. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kalau ada yang mau umroh nanti Desember, ya ulang tahun MK Travel, kita dapat seat pesawat kurang lebih untuk 15 sampai 17 bis pakai Garuda. Mudah-mudahan enggak usah mengerunyutkan kening ya. Dari mana ongkosnya? Saya juga umroh enggak pernah pakai ongkos, ya. Diongkosin, begitulah. Kalau Allah mau gampang. Yang penting husnuzon ke Allah. Tidak ada yang susah kalau Allah menghendaki. Bagaimana? Innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu jadi. Makanya jangan suka ngandelin selain Allah, sama-sama bokeh ya. Andelin Allah, pemilik semua takdir. Alhamdulillah, bagi yang baru datang miliki ini, tinggal diisi pakai uang sisa ya. Kalau beli roti 20.000, bayar 100.000, sisanya ke sini kan. Tuh dasar pelit begitu bukan? Insya Allah harusnya, insya Allah. Wah nggak mungkin. Ya belum aja sudah pelit hadirin. Terima kasih rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di Istiqlal ya, minggu ke-2 insyaallah. Siap mau berwakaf? Spesial ini adalah wakaf amal jariah untuk menyempurnakan Masjid Darut Tauhid di Cipaku. Silakan saudara berwakaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Kita bacakan ayat kursi ya, silakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama-sama din. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. بسم الله. قل الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa bagi kita, tapi pasti hari demi hari adalah semakin dekat dengan perpisahan. Kita tidak tahu akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang, ataukah Ramadan terakhir yang kemarin kita jalani. Hadirin, hari demi hari semakin dekat dengan perjumpaan dengan malaikat maut. Bila saatnya tiba,
kita tidak bisa menghindar, tidak bisa menolak walaupun sesaat. Bila ajal kita tiba, mungkin di rumah, mungkin di jalan, sesuai dengan yang ditetapkan Allah, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Mudah-mudahan kapanpun hidup kita berakhir, akhir hayat kita husnul khotimah. Semoga sebelum ajal datang, kita diberi kesempatan untuk bisa tobat, benar-benar tobat, sehingga saat ajal datang, hidup ini sudah bersih. Mudah-mudahan sisa umur ini kita bisa memuliakan orang tua kita, sehingga orang tua tidak menyesal melahirkan kita. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa dari umur ini kita bisa membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik, sehingga tidak ada lagi hutang budi. Semoga ketika nyawa kita dicabut, Allah mengizinkan lisan ini bisa menyebut nama Allah, sehingga akhir hayat kita husnul khotimah. Mudah-mudahan jasad ini diurus oleh orang-orang yang ikhlas, dimandikan, dikafani. Kalau sudah mati, kita tidak bisa mengurus badan ini lagi. Kalau tubuh kita sudah kaku, kening ini tidak akan lagi bisa sujud. Sudah berakhir kesempatan menikmati sujud. Mata kalau sudah terpejam tidak akan lagi menikmati Al-Quran. Mulut kalau sudah terkatup tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan kalau sudah sidakap kaku tidak lagi bisa membelai anak, cucu, atau bersedekah, memandu orang. Kaki tidak akan lagi bisa melangkah ke rumah Allah seperti ini. Mudah-mudahan orang-orang yang mengurus jenazah kita orang-orang yang tulus. Semoga Allah izinkan banyak orang yang menyolatkan jenazah kita. Kenanglah hadirin saat kita diusung dari rumah menuju pekuburan. Tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Saat kita dimasukkan ke liang lahat, gelap sendiri, kain kafan di wajah kita dibuka agar bisa menyentuh tanah. Kita dimiringkan ke kiblat. Walau tidak semua mayat bisa miring ke kiblat, papan ditutup, gelap sendiri. Di dalam tanah pun menimbun kuburan kita sampai penuh. Demi Allah kita sendiri di sana. Orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita satu persatu akan pulang ke rumah. Tidak lama kita akan sendirian di kuburan sana. Bahkan orang yang paling kita cintai pun pasti meninggalkan kuburan kita. Hadirin, kita tidak tahu berapa lama lagi ini akan terjadi. Azab kubur itu benar ada, nikmat kubur itu ada, sebagaimana pasti adanya kematian. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang Maha mendengar, berkahi majelis ini, ampuni kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha
wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatin nar. Wahai yang maha baik, ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun, sekelam apapun, sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni rasa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang berulang-ulang ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kemusyrikan kami, kemunafikan. Ampuni siapapun yang mendekati zina, ya Allah, Engkau pasti melihatnya. Ampuni siapapun yang hidupnya kotor, ya Allah, ampuni harta haram, makanan haram yang kami bawa, kami makan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapak kami. Wahai yang maha baik, selamatkan orang tua kami. Ampuni seluruh dosanya ya Allah. Sayangi, berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan orang tua kami ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hambamu yang menuntun kami ke jalan-Mu. Muliakan keluarganya, keturunannya ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya mujib. Engkau maha menatap, Engkau maha mendengar. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, janjimu ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, doalah masing-masing. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah, ya mujib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Doalah hadirin, jangan ragu-ragu, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Allah tidak pernah membiarkan tangan hampa bagi para peminta. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Duhai Allah, berikan kepada kami hati yang hakul yakin padamu, hati yang selalu ingat padamu, hati yang tidak tercuri oleh siapapun yang membuat kami berpaling darimu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap darimu ya Allah. Cabut rasa takut kami dari siapapun apapun selain takut tersisi dari sisimu ya Allah.
Takut Engkau tidak ridho kepada kami. Golongkan kami menjadi hamba yang merasakannya indahnya cinta padamu ya Allah. Dan golongkan kami menjadi hamba-hamba yang merasakan indahnya rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Ya Allah, berkahilah majlis ini, sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah ya Goni. Lepaskan kami dari lilitan hutang. Allahumma rizuknal istiqomah. Istiqomahkan kami ya Allah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jamu di Baitullah-Mu ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Terima kasih sahabat sekalian. Saya mohon maaf atas semua kesalahan selama ini dan terima kasih. Sampai jumpa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.